Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa, 6 September 2022, berjudul Layanilah Tuhan dengan Rela Hati. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9. Kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Layanilah Tuhan dengan rela hati, adalah jawaban atas pertanyaan, siapakah yang mau? Agar mau datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasih-Nya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, setiap orang bisa melakukan apa yang dikatakan Nabi Ezra, layanilah Tuhan dengan rela hati. Bila mana orang itu senantiasa menggunakan talenta-talenta yang ada padanya dan meningkatkan kesanggupannya untuk melayani Tuhan dan sesama. Pribadi dan gereja mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri. Allah telah mengaruniakan kepada setiap orang suatu talenta atau talenta-talenta untuk digunakan dan dimanfaatkan. Dengan menggunakan talenta-talenta ini, ia meningkatkan kesanggupannya untuk melayani. Kedua, setiap orang bisa melakukan apa yang dikatakan Nabi Ezra, layanilah Tuhan dengan rela hati, bila mana orang itu menjaga jiwanya tetap hidup dan senantiasa memancarkan sinarnya untuk menerobos kegelapan di luar lingkungan mereka. Dalam melayani orang lain, mereka akan menjaga jiwanya tetap hidup. Jikalau kita menjadi mitra kerja Yesus, kita akan melihat dalam gereja kita cahaya yang menyala lebih terang dan lebih terang lagi, memancarkan sinarnya untuk menerobos kegelapan di luar lingkungan mereka. Ketiga, setiap orang bisa melakukan apa yang dikatakan Nabi Ezra, layanilah Tuhan dengan rela hati, bila mana selalu menjaga keseimbangan dengan integritas dan kesungguh-sungguhan sewaktu melayani Tuhan dan sesama. Keberhasilan dalam memajukan hidup ilahi itu tergantung kepada pemanfaatan talenta yang dipinjamkan kepada kita. Upah mereka pada masa depan akan menjadi seimbang dengan integritas dan kesungguh-sungguhan sewaktu melayani Tuhannya. Keempat, setiap orang bisa melakukan apa yang dikatakan Nabi Ezra, layanilah Tuhan dengan rela hati, bila mana orang itu memupuk rasa simpati dan iba ketika melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Pekerjaan yang dilakukan murid-murid adalah juga pekerjaan kita. Setiap orang Kristen menjadi seorang misionaris. Dalam rasa simpati dan iba, kita melayani mereka yang membutuhkan pertolongan, berusaha meringankan penderitaan dan kesengsaraan umat manusia dengan kesungguh-sungguhan yang tidak mementingkan diri. Kelima, setiap orang bisa melakukan apa yang dikatakan Nabi Ezra, layanilah Tuhan dengan rela hati, bila mana kehidupan mereka menyatakan kehidupan yang menyerupai kehidupan Kristus. Roh Kudus adalah napas hidup kerohanian di dalam jiwa. Pembagian roh adalah pembagian hidup Kristus sendiri. Roh itu mengimbasi si penerima dengan sifat-sifat Kristus. Hanya mereka yang diajar oleh Allah dan mereka yang menerima pekerjaan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup mereka dinyatakan hidup yang menyerupai hidup Kristus, mereka berdiri sebagai manusia perwakilan yang melayani demi jemaat. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.